penjaga gawang. Penjaga gawang itu bola sudah masuk atau belum masuk dijaga? Belum masuk, dijaga sungguh-sungguh, ya kan? Itu namanya menjaga. Begitu juga kita ini sebelum masuk sholat kita jaga. Nabi bersabda yang punya, barang siapa datang ke masjid sebelum azan sudah berada di masjid, nanti di akhirat wajahnya akan diberikan cahaya sebagaimana cahaya matahari. Banyak wanita-wanita yang perlu didakwahi, ya kan? Kalau ibu jumpa wanita yang nggak pakai jilbab, dinasihati. Satu para kata dakwah ulama beritahu akan mendapatkan pahala 1 tahun ibadah sunat. Kenapa? Dakwah tak ngajak perlu korban perasaan. Kadang-kadang marah pulang dinasihati. Tuh korbannya dakwah. Kalau ibadah sunat gak ada korban perasaan, cuma korban waktu hadir. Maka nilai paling tinggi dalam agama adalah mengorbankan perasaan. Bagaimana pentingnya perasaan baginda Rasulullah SAW untuk agama. Kayak wanita-wanita yang nggak pakai jilbab, ibu-ibu dakwah. Kenapa? Ditengok dari penghuni neraka ada orang yang digantung dengan rambutnya, masuk kotanya gini menjerit-jerit. Ini tugas ibu-ibu, jangan dikasihkan bapak-bapak. Nah, apalagi janda pula ya. Nanti kalian takut ibunya. Bapak-bapak dakwah ini tidak boleh janda. Kalau gitu selamatkanlah aku. Apa ini ibu ya? Cemburu kan? Bukaannya juga lama pula ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rabbul masyriqi wal maghribi wa rabbul arsyil azim wa rabbul alamin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda basyiran wa nadhiran wa rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram al-haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man yaqul ya Rasul, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu hadirin, kepada pimpinan desa apa namanya? Kabupaten Limau, Bapak Kepala Desa yang saya hormati beserta stafnya semuanya yang hadir dalam majelis yang sangat mulia ini. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah mudahkan rezekinya, dan digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kepada yang kami muliakan para alim ulama, sesepuh agama yang ada di desa ini. Semoga tetap berada dalam rahmat Allah, lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat menggunakan ilmu-ilmunya demi untuk membawa umat kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Begitu juga kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh yang hadir di masjid
yang kita cintai. Nabi bersabda, Bapak Ibu hadirin, man alifal masjid alifahullah. Barang siapa yang mencintai masjid, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang hadir memakmurkan masjid ini, kita termasuk orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat. Kalau kita mau ngitung, kata Allah tidak akan bisa ngitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu akan hitung nikmatku, pasti kita nggak bisa ngitung. Apalagi bayar, ya kan? Ngitung aja nggak dapat, apalagi bayar, ya kan? Kalau suruh bayar, nah, di mana kita kerja, berapa duit kita, tidak bisa. Suruh syukur aja kadang nggak mau, ya. Padahal Allah berfirman, man syakara fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, syukurnya untuk dia sendiri, bukan untuk Allah. Enggak guna bagi Allah. Walaupun semua syukur, enggak tambah derajatnya Allah. Begitu juga, walaupun semua kufur, enggak juga turun derajatnya Allah. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Barang siapa kufur, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha mulia. Enggak akan berkurang. Cuman janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, nikmat akan aku tambah, kata Allah. Enak hidup ini Pak, untuk orang yang bersyukur. Tapi kalau enggak syukur susah. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang ingkar, kata Allah, berpaling, enggak mau syukur, Allah memberikan kehidupan yang susah, sempit. Walaupun nampak mobilnya Fortuner, rumahnya gedung, susah, ya kan? Kenapa? Mobilnya kredit, ya kan? Sebulan sekian, susah hadirin. Jumpa mau senyum aja payah kan? Ya dirasanya, belum tentu. Maka semoga kita semua termasuk abdan syakura. Amin. Hamba yang bersyukur. Tak lupa sholawat beserta salam kepada junjungan kita yang Allah utus sebagai khataman nabiyyin la nabiyya ba'dah, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling mulia di dunia ini, orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada manusia di dunia ini yang lebih dicintai Allah melainkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak Bapak Ibu bersolawat, ya kan? Karena orang yang paling banyak bersolawat nanti akan bertambah cepat di akhirat mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngantuk Bapak Ibu? Kalau ngantuk, ambo pun nggak balik copot gua. Jauh soalnya perjalanan. Tapi kalau tak ngantuk, ya insya Allah sampai selesai nanti. Ya, sampai selesai. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada orang bertanya, apa penyebab Isra Mi'raj? Kadang sesuatu itu ada asbab-asbabnya. Karena Allah ciptakan dunia itu darul asbab, rumahnya asbab. Itu. Kok sampai terjadi Isra dan Mi'raj yang kalau dipikir gak masuk akal. Suatu hal yang terjadi yang tidak masuk akal, dan ini perlu kita yakini semuanya. Kenapa Al-Quran? Dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kata-katanya seperti itu. Cuman kalau disambung, dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Yang tak nampak itu yang harus kita
yakini Bapak Ibu. Kalau yakin kepada yang nampak bukan iman namanya. Yang nggak nampak. Al-Quran berita-beritanya nggak nampak yang harus kita yakini. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka tidak ragu-ragu. Insyaallah kita semua yang hadir di sini enggak ragu-ragu insyaallah. Kenapa? Kita enggak ragu karena kita memperingati hari Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti kita enggak ragu. Tapi Hadis ulama memberitahu bahwasanya Isra Mi'raj Nabi itu ada sebab-sebabnya. Karena satu kemuliaan dari Allah yang tidak ada satupun manusia yang hidup di dunia, seluruh para nabi para rasul, hanya nabi kita Muhammad SAW yang diperintahkan langsung menghadap Allah. Pertama asbabnya, yang pertama al-awwal, di situ Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya. Kenapa? Di situ terkenal dengan nama Sanatul Hazn, yakni tahun duka cita. Tahun duka cita, tahun sedih. Kenapa sedih beliau? Pertama, pendukung Rasulullah untuk dalam kerja agama, buat dakwah, paman baginda Rasulullah SAW Abu Thalib sudah wafat. Apa tidak sedih nih? Sementara orang-orang kafir pun tidak sanggup menghalang-halangi, tidak sanggup menganiaya Rasulullah selagi ada paman beliau. Nah, lah meninggal. Istri yang sangat setia, yang habis seluruh hartanya untuk membantu dakwah beliau, itu pun wafat. Tidak punya bini lagi hadir. Bapak kalau ditinggal meninggal ibu, siapa yang pernah ditinggal ibunya? Kalau gini bapak-bapak paling sekojak nih. Sedihnya. Sedih ini yang membela istri yang paling setia, habis seluruh kekayaannya untuk dakwahkan Islam, wafat pula Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Besar Al-Kubra, besar. Apa besar? Jiwanya. Seorang wanita yang punya jiwa besar. Mudah-mudahan ibu ikut Siti Khadijah punya jiwa besar ini. Untuk perkembangan agama perlu seorang wanita yang berjiwa besar, baru agama akan cepat berkembang. Tapi kalau gini pengecut, gini cerewet, nah tidak dapat berkembang agama. Ya. Jiwanya besar, hartanya habis rela demi perkembangan agama Islam. Wafat pula. Siapa lagi yang membantu? Maka Rasulullah SAW nak mencoba-coba pergi ke satu kampung yang terkenal di situ punya adab sopan santun, orangnya lembut terkenal, yaitu penduduk Taif. Lu terkenal seperti itu. Tapi sampai ke sana dijumpai ketua-ketua kampung Taif, bukan diterima, malah ditolak mentah-mentah, dimaki-maki. Bukan itu saja, dikerahkan seluruh pemuda untuk mengusir Nabi kita yang mulia. Bapak Ibu hadirin, apa tidak sedih? Dilempari dengan batu. Cobalah kita hadir, batu bertubi-tubi menak tubuh sampai berlumuran dengan darah. Apa tidak sedihnya? Sampai berjalan tidak tentu arah kemana yang mau dilangkahkan kaki beliau.
Jadi tahun itu adalah tahun duka cita, tahun sedih. Maka kita semua memperingati hari Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau kita lihat perjuangan Rasulullah, tidakkan kita ini bisa main-main hadirin. Ya. Kenapa? Islam ditegakkan dengan kesusahan, kesedihan. Sehingga asbab itulah di kalangan para ulama berpendapat Allah menghibur kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua sesuai dengan ayat yang dibaca tadi, linuriyahu min ayatina, yaitu Allah akan memperlihatkan kebesarannya. Tanda-tanda kebesaran Allah akan dilihatkan kepada kekasihnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita masih di dunia ini, Bapak Ibu Hadirin, belum nampak bagaimana agungnya Allah, besarnya Allah. Ketika Rasulullah diangkat ke langit pertama, ditengok bumi yang kita pijak ini. Seperti apa? Seperti padang pasir yang luas. Bumi ini adalah satu batu cincin di padang pasir yang luas. Kecilnya. Tidak percaya itu kau naik ke langit pertama sana. Sedangkan jangankan langit pertama, kita naik pesawat, kan? Naik pesawat. Kami waktu ke Turki kemarin, tahun kemarin kami berangkat ke Turki, silaturahmi ke sana. Turki ini termasuk negeri maju, negeri kaya sekarang. Bangunannya hampir rata-rata tingkat mulai desa, kota, semua rata-rata sama. Ketika kita di pesawat hadirin, nengok bawah seperti tumpuan karton Supermi itu hadirin. Bangunannya megah-megah, indah-indah. Kalau kita naik pesawat seperti itu. Apalagi dari langit yang pertama hadirin. Begitu langit pertama ditengok dari langit kedua seperti itu juga, seperti batu cincin berada di padang pasir yang luas. Sampai langit ketujuh pun seperti itu hadirin. Bagaimana agungnya Allah. Maka kita nggak bisa membayangkan. Tatafakaru bi khalqillah wa tatafakaru bi zatillah. Pikirkan saja ciptaan-ciptaan Allah. Jangan kamu pikirkan zatnya Allah. Tidak bisa dipikir-pikirkan, tidak bisa dibayang-bayangkan bagaimana keagungan dan kebesaran Allah. Itu yang tertera di dalam ayat. Linuriyahu min ayatina, Allah akan memperlihatkan bagaimana kebesaran Allah. Ada lagi yang ketiga, mungkin digoyolan, enggak? Kenapa Pak Ibu nampak bola kesimpulannya ini? Yang ketiga, ada riwayat menyatakan karena adanya perdebatan antara bumi dengan langit. Kalau ilmu kejawen mengatakan bumi itu adalah ibu, langit itu adalah bapaknya. Ibu bumi bopo akoso kan gitu. Jadi ibu adalah bumi, langit adalah bapak. Biasa kalau ada perdebatan, pertengkaran di kota Pak Ibu Hadirin, yang mulai dulu adalah sang ibu kan gitu. Ibu-ibu boleh pertama ngajak bakal lain kok banyaknya. Ya, Pak ini. Tapi ibu-ibu pun enggak, ya kan? Ibu-ibu kok baik-baik semua. Amin ya Rabbal alamin. Kata bumi kepada langit, langit, ambo yang paling mulia. Tahu pula Pak Ayun, ambo. Anak saya, ambo, bahasa Ayun. Saya lah yang paling mulia dibandingkan kamu, langit. Kenapa? Kata langit. Tengok tempat saya banyak sungai-sungai, banyak kota-kota, banyak hutan-hutan, gunung-gunung, indah dibandingkan kami. Angin langit pun angin boleh dengarnya kan.
Langit panas kok mendengar kata bumi tadi. Bumi jangan macam-macam kamu. Saya yang lebih mulia daripada kamu. Kata bumi, kenapa? Tengok tempatku ini. Ada mendung, ada bintang-bintang, ada bulan, ada matahari. Kalau tidak ada matahari kan tidak ada nampak semuanya kan? Mana nampak gunung, mana nampak kota kalau tidak ada matahari. Saya yang mulia daripada kamu, kata langit. Muka bumi bertambah panas pula. Langit, saya yang lebih mulia daripada kamu. Di tempat saya ada satu tempat yang paling mulia, yang mana seluruh para nabi, para rasul, para orang-orang soleh semua datang ke tempatku, yaitu Ka'bah. Pusatnya peribadatan seluruh para nabi, para rasul dulu adalah Ka'bah, sampai sekarang berada di tempatku. Kata langit, bumi, saya lebih mulia lagi. Di tempat kamu ada Ka'bah, di tempat saya ada satu tempat, di situ persembahyan roh-rohnya para nabi, para seluruh orang soleh datang ke sini, yakni Baitul Ma'mur. Itu Pak perdebatannya. Yang terakhir, kata bumi, langit, tidak bisa kamu mengalahkan saya. Kenapa? Di tempat saya sekarang ada satu-satunya manusia di dunia yang paling dicintai Allah. Asbab ialah maka seluruh dunia ini diciptakan Allah, yaitu Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mendok itu langit tidak dapat berbumi lagi, kalah langit tadi. Maka langit memohon kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 80 tahun lah doa kepada Allah, sehingga Allah kabulkan doa langit supaya langit dipijak orang yang paling dicintai Allah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, yakni baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika doa langit diterima, Allah utuslah kendaraan. Kalau di surga itu buruk namanya. Tapi kita pun tidak boleh bayangkan, tidak boleh juga menggambar. Buruk itu kepalanya wanita yang cantik, kan? Itu rekayasa aja. Badannya badan kuda. Jangan dibayangkan seperti itu. Kendaraan surga kita pun belum dikasih tahu oleh Allah bagaimana bentuknya. Tapi dia cepat. Buruk itu artinya apa? Satu kendaraan yang memiliki kecepatan sebagaimana kilat dari Bosmana. Sebagaimana kilat itu namanya barkun, itu adalah secepat kilat dari Bosmana. Secepat kilat. Jadi asbab itulah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, sehingga terjadinya Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dimulai minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid dulu. Maka kami pun belajar niru-nirulah, pergi dari masjid ke masjid gitu. Ini adalah mulai dari yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pergi dari masjid ke masjid. Karena masjid satu-satunya tempat di dunia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahabbul biladi Allah ta'ala masajiduha, wa abghadul biladi Allah ta'ala aswaquha. Tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi adalah masjid-masjidnya. Maka kalau di zaman sahabat dulu, kalau bapaknya ke masjid, ada orang datang kepada ibunya, bapak kemana? Ke masjid. Kapan pulangnya? Nggak tahu. Kenapa? Berada di tempat yang dicintai Allah. Tapi kalau ditanya bapaknya kemana? Ke pasar. Kapan pulang? Sebentar lagi pulang. Tapi kadang kita kebalik. Kalau di masjid cepat pulang. Kalau ke pasar lambat kali ini. Mau tahu-tahu dulu. Ibu-ibunya menunggu gitu lah bapak buat tipu, kan? Tapi bukan bapak-bapak sini, kan?
Kalau minum kopi hadi Allah Subhanahu wa taala, begitulah kurang gula, tolong tambah gula. Nah, udah kurang tambah gula, tambah air lagi. Kalau tambah air minta kopi lagi. Akhirnya setengah hari di warung kopi hadi Allah Subhanahu wa taala. Ibunya susah kerja kadang, bapaknya nyantai-nyantai di warung kopi. Nah, mungkin seperti itu yang biasa Aceh enak. Aceh dulu serang di Mekah gitu. Nah, tapi sekarang Masya Allah ya, Allah rubah. Mekah hilang, Bino hilang, tinggal serangnya lagi. Ya. Banyak orang takut ke sana. Ya. Semoga Allah rubah lagi menjadi serang di Mekah ini. Karena Masya Allah ya, daerah istimewa. Kalau ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sedikit sejarah asbabnya Nabi kita Muhammad SAW di-Isra wal Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tapi di dalam perjalanan nggak bisa akan saya ceritakan semuanya. Kalau diceritakan semuanya mungkin tertidur semuanya juga kan. Ya itu benar. Cuman inti-intinya saja ya. Inti-intinya saja bagaimana perjalanan Nabi ketika Isra dan Mi'raj ya, Masya Allah jumpa orang yang pertama kedua macam-macam pemandangan yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ibrah pelajaran bagi kita, bagi umat, bagi kita Rasulullah SAW sampai hari kiamat hari. Sampai dalam perjalanan bermacam-macam hadirin yang dirahmati dijumpai Rasulullah. Bahkan Rasulullah ditengokkan bagaimana keadaan ahli neraka, bagaimana keadaan ahli surga, seperti itu. Semua diperlihatkan. Kalau ditengokkan neraka, kebanyakan isi neraka ibu-ibu sana. Tapi di neraka sana, bukan ibu-ibu sini. Ibu-ibu sini ahli surga semua. Insyaallah. Amin. Kenapa ibu-ibu bapaknya masuk neraka? Kata Nabi, dua penyakitnya. Satu, kurang bersyukur kepada Allah. Dikasih sikit belanja merengut dengan, dikasih banyak kadang-kadang lain pula dibelinya. Nah, bukan yang dimaksud dari Rasulullah. Ini kadang sifat dia. Yang kedua kadang-kadang ada sifat enggak mau mengakui kebaikan suami. Ini kadang sifat perempuan. Tapi perempuan ahli neraka. Ibu-ibu kata prediksi ahli kosakata, ibu-ibu yang paling banyak omongannya, kan ada ibu-ibu kan paling banyak omongannya. Itu diprediksi satu hari satu malam dia bisa ngomong 45.000 kosakata. 45.000 kosakata. Sudah. Kalau bapak-bapak yang kota ini, nah, yang suka ngobrol, itu dikira kira-kira perkataan laki-laki itu paling banyak 7.000 dulu. Jadi berapa kali lipat? Makanya ibu kalau ditanya mau kemana, mau ke pasar, mau beli ini sampai 10 kan jawabannya. Kalau tanya cuma satu aja. Maka hati Rasulullah SAW mengarahkan perkataan wanita yang banyak dialihkan dari perkataan yang sia-sia, perkataan yang tidak bermanfaat. Dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah omongannya yang baik. Kalau nggak bisa, maka diam. Bisa tuh. Ini hadirin. Makanya kalau ibu-ibu ini yang susah untuk diam, diarahkan suruh apa? Dakwah. Banyak wanita-wanita yang perlu didakwahi, ya kan? Kalau ibu-ibu jumpa wanita yang nggak pakai jilbab, dinasihati. Satu para kata dakwah ulama beritahu akan mendapatkan pahala 1 tahun ibadah sunat. Kenapa? Dakwah tak ngajak perlu korban perasaan. Kadang-kadang marah pulang dinasihati. Tuh korbannya dakwah. Kalau ibadah sunat gak ada korban perasaan, cuma korban
wanita-wanita yang nggak pakai jilbab, ibu-ibu dakwah. Kenapa? Ditengok dari penghuni neraka ada orang yang digantung dengan rambutnya, masuk kotanya gini menjerit-jerit. Ini tugas ibu-ibu, jangan dikasihkan bapak-bapak. Nah, apalagi janda pula ya. Nanti kalian takut ibunya. Bapak-bapak dakwah ini tidak boleh janda. Kalau gitu selamatkanlah aku. Apa ini ibu ya? Cemburu ya. Ini hadirin waspada. Ini tugas ibu-ibu. Supaya wanita-wanita semua jangan jadi ahli neraka. Semua menjadi ahli surga. Karena wanita, masya Allah, adalah perhiasan di dunia. Dikatakan bahwasanya untuk memajukan sesuatu hal ini betul-betul penting sekali menggunakan para wanita. Wanita itu memiliki power yang luar biasa untuk dunia, untuk agama. Supaya tokonya laris, restorannya laris, dicarilah gadis yang cantik-cantik ini. Sehingga bapak-bapak udah kakek-kakek untuk di restoran juga. Tidak puas makan di rumah, katanya gitu. Dia apa pelayannya? Cumil kan gitu. Jamilatun. Pelayannya cantik pula ya. Maka kami paksa dia jalan. Maka hadirin subhanahu wa ta'ala, penting untuk memajukan dunia. Banyak menggunakan para wanita. Pom bensin juga di mana-mana terpampang wanita yang elok-elok. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunakanlah potensi ibu-ibu untuk dakwah. Sehingga wanita-wanita semuanya masya Allah menjadi perhiasan. Karena Nabi bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'id dunya mar'atus sholih." Dunia ini penuh perhiasan, tapi sebaik-baik perhiasan. Ini yang dikatakan Nabi itu laki-laki, bukan ibu-ibu. Laki-laki itu ingin juga perhiasan, tapi perhiasan yang paling bernilai, paling utama bagi laki-laki adalah mar'atus sholihah, wanita solehah. Kalau ibu-ibu enggak, ibu-ibu maunya gelang yang sebesar kalung, yang sebesar pelet beca ya. Itu biasanya untuk ibu-ibu. Anting-anting yang sampai 3 mayem, sehingga telinganya putus di anting-anting saja. Hadirin waspada. Kalau bapak-bapak, coba saya tanya bapak-bapak, ini dikasih emas 2 kilo. Tapi istrinya gaul, mana mau? Ojek dibawa laki-laki lain. Sedih hati waspada, dia tak punya emas 1 kilo, 2 kilo. Asalkan punya istri solehah, ya kan? Semoga semua istrinya jadi istri solehah. Amin. Tanda istri solehah, bapak-bapak balik ke rumah. Assalamualaikum, ucap salam. Bahkan siapa masuk ke rumah ucap salam dalam jaminan Allah. Dijamin Allah keselamatan. Assalamualaikum, kata bapaknya. Capek-capek dari dodos sawit, nyikrik sawit, letih bapak ibu hadirin. Tidak ada daya lagi. Tapi dijawab dari dalam, Waalaikumsalam. Wah, hilang capeknya hadirin waspada. Kesoju hati, hilang letaknya hadirin waspada. Ini kalau balik dari nyikrik dari dodos, merepet pula hadirin waspada. Tambahlah stres bapak-bapak. Islam akan menciptakan rumah tangga yang indah, sehingga Nabi dan seluruh para sahabat berkata, "Baiti jannati, rumah tanggaku laksana surga bagiku." Laksana surga. Ciptakanlah bapak ibu hadirin suasana rumah, suasana indah. Tidak ada yang bisa menciptakan suasana indah melainkan ahli rumah mengamalkan agama. Ngantuk semua. Alhamdulillah. Tengok jam ni. Jam 10 lah. Dan kau cek lagi lah ya.
minum dulu kali gitu. Terserah lah. Punya ambur. Yang sudah dingin nih. Bismillah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika ditengokkan ahli surga, Masya Allah, kebanyakan surga itu yang duluan masuk Pak, orang-orang miskin. Maka yang miskin bersyukur, mau nggak? Kadang nggak mau, nggak bersyukur sama yang miskin. Takutnya di dunia sudah susah, di akhirat masuk neraka pula kan. Di dunia makan kangkung, di akhirat kena penduduk ya. Tapi berita dunia banyak isinya orang miskin. Kenapa? Setiap yang dimiliki harta dunia ini nanti akan dihisab oleh Allah. Maka hati-hati orang kaya. Bukan saya nakut-nakuti. Memang benar. Jadi ada kisah dulu Pak. Pernah saya dengar orang menyampaikan di daerah Arab sana, orang paling kaya. Mungkin bapak-bapak sudah pernah mendengar cerita ini. Ketika hidup sehat banyak kawannya, tapi dia ingat mati. Nanti saya mati, nggak ada kawan saya dikubur. Siapa yang mau ngawani saya dikubur? Separuh harta saya akan kasihkan. Ada orang yang paling miskin di kampung itu yang punya sebilah kapak saja, 1 biji kapak katanya, untuk jadi kayu bakar, untuk ngasih makan keluarganya. Tidak ada punya apa-apa. Dia daftarlah, saya siap mengawani. Tidak lama mati orang kaya itu. Diberikan kubur di sebelahnya. Tahu-tahu dia pula yang ditanya oleh Mukarnadir. Tanyanya masalah kapak, sehari 2 hari 3 hari sampai 40 hari tidak selesai masalah kapak ada. Apalagi kontainer ya kan, Pajero. Boleh punya, tapi digunakan ke masjid, insya Allah ya. Jangan pula udah punya Pajero, kontainer nggak mau ke masjid pula ini. Digunakan Pak kendaraan itu mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di akhirat menjadi buruk lagi hadirin. Amin. Baik Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan inti Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucap Allah Subhanahu wa taala sudah menjemput satu perintah. Maka perintah ini Pak jangan dilalai-lalaikan. Berapa banyak ayat Al-Qur'an yang menerangkan mengenai perkara sholat ini. Mungkin semua hafal ayatnya. Wa wailul lil musallin. Ini jangan diputus pula ya kan? Ini kebanyakan main putus. Di wakaf. Artinya jauh berbeda. Celakalah orang yang sholat, sholat celaka, mau nggak sholat lagi, kan gitu aja. Nggak ada disambung. Pernah saya juga Allah Subhanahu wa taala ada satu hadis Nabi, seorang pelacur memberi minum anjing yang kehausan di padang pasir, yang menjulurkan lidahnya. Ini kisah dalam hadis. Ini hadis untuk akhlak bukan untuk hukum. Tahu gak? Untuk bab akhlak bukan bab fikih. Ya kadang-kadang orang bikin ini bab fikih. Seorang pelacur di padang pasir berjalan jumpa anjing yang kehausan nak mati menjulurkan lidahnya. Dia lepaskan sepatunya, dia ambil air dari sumur, dikasih air minum kepada anjing tadi. Sebab itu sang pelacur diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang-kadang ada yang mentafsirkan karena hadis Quran adalah lughah. Lughah itu apa? Perkataan, banyak ahli tafsir kadang-kadang. Kadang ditafsirkan menurut nafsunya sendiri. Maka kalau kita belajar ngaji Pak ya harus cari guru yang benar-benar sanadnya sampai baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ditafsirkan sendiri. Ini kadang seperti itu. Itu pelacur ngasih minum anjing masuk surga. Saya bukan pelacur.
Kalau gendongi anjing, ngasih makan anjing mungkin lebih tinggi pula surganya. Itu pula ya. Kan leset jauh dari itu. Banyak berapa orang yang kemana-mana gendongi anjing ya. Bahkan satu tempat duduk di mobil mewah pula anjingnya itu. Itu salah tafsir namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita yang awalnya sebenarnya 50 waktu. Kalau 50 waktu tidak sempat kita kerja. Dalam riwayat seperti itu. Mungkin berapa menit lagi, nggak sampai setengah jam sholat lagi, sampai setengah jam sholat lagi. Nanti dosa mau gini udah sempat lagi ini. Ya, 50 waktu. Kasih sayang Allah dikasih 5. Allah Subhanahu wa Ta'ala masyaallah dengan berfirman pada hadis. Ini taruh ala umatika khamsa sholawati. Aku telah mewajibkan sholat 5 waktu kepada umatmu. Kalau bagi Nabi kan tak wajib sebelum sholat itu. Bagi umat. Kalau Rasulullah tahajud wajib, ya kan? Wajib tahajud bagi Nabi. Yang 5 waktu wajib bagi umat. Kita diwajibkan sholat cuma 5 waktu. Ini janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang menjaga sholatnya, barang siapa yang menjaga sholat, dikatakan menjaga di sini, mereka akan mendapat jaminanku, adkhulul jannah, akan dimasukkan surga. Enak Pak, 5 waktu dulu. Dan ini tidak akan makan masa yang lama. Kita bisa kerja, kita bisa tidur, kita bisa pelajar, kemanapun. Dan sholat yang sudah diperintahkan tadi, dimanapun kita berada. Tapi dianjurkan Nabi SAW untuk senantiasa menjaga sholat dengan berjamaah. Dan ini perintah Allah juga dalam Al-Quran. Aqimi sholat wa atu zakat warka'u ma'ar raki'in. Dalam surat Al-Baqarah. Baca lagi. Dirikan sholat, bayar zakat, rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jangan rukuk sendiri-sendiri, maknanya gitu. Dan untungnya di mana? Sholatul jamaah afdalu min sholati fardhi bi 27 darajat. Sholat berjamaah dibandingkan sholat sendiri 27 kali lipat. 27 derajat. Tapi ini kadang-kadang banyak juga yang salah tafsir, Pak. Oh, kalau sholat berjamaah di masjid dapat 27 kali lipat. Sekali saya ke masjid, saya 27 kali enggak sholat. Wah, itu pula kan. Bukan kayak gitu, Mas Panang. Ada seperti itu. Sama pergi ke Masjidil Haram 100.000 kali lipat, balik dari pergi haji nggak sholat, ada bagaimana? Kacau kali. Itulah pentingnya ilmu tadi. Itu fadilah dalam amal supaya kita semangat. Sebagaimana bapak-bapak dikasih fadilah kalau kerja di kebun saya selesai ngebas 1 hektar saya kasih 5 juta kayak gitu. Makanya kerja pun semangat. Dikasih fadilah itu supaya semangat. Hidup yang sebentar saja kita Pak mati-matian usaha. Kadang dikumpul banyak-banyak mati, Masya Allah. Apalagi bapak masih muda pulang mati, Masya Allah. Mobil Pajero tidak lama diganti orang lain. Astagfirullah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kata Allah, dan tidaklah kehidupan dunia melainkan kesenangan yang menipu, kata Allah. Betul-betul Pak, dunia itu menipu kalau paham. Boleh kita cari dunia, tapi jangan lalai, kata Allah. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan cepat lalai. Waktu sholat, kenapa kunci bahagia? Kunci bahagia dan semua yang bahagia. Muadzin telah kumandangkan hayya 'ala sholat, baru datang hayya 'ala falah. Hayya 'ala sholat, baru datang hayya 'ala falah. Falah itu bahagia. Kalau ingin bahagia ya datang hayya 'ala sholat. Salah kita semua. Makmur masjid Pak, Masya Allah. Ibu-ibu tutup aurat semuanya di kampung ini
langsung bukakan pintu keberkahan dari langit. Allah akan keluarkan keberkahan dari bumi. Kota Mekah, kota Madinah. Kalau sebelum hari ini Pak Adi, kita lihat di sekeliling Masjidil Haram, tidak ada satu pohon pun yang hidup di kota itu. Tapi kenapa? Masya Allah, kalau mobil Alphard, Pajero, Pak, dijemur gitu aja nggak ada gerasinya, gitu. Ya kan? Nggak ada gerasinya, Pak. Dia ampai gitu ya di sana ini. Mungkin Pak yang sudah pergi ke sana tahu kan? Bukan mobil 200-100 juta, miliaran harganya kalau di negeri kita. Main jemur gitu aja, berjejer-jejer hati. Kenapa? Berkah Allah bukakan. Karena di situ ketika azan berkumandang, toko-toko pun dibiarkan, kadang terbuka, kadang ditutup, semua memenuhi panggilan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum. Hai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil. Dengan itu Masya Allah Nabi bersabda, man hafadha ala salati akramahu ta'ala bi khamsi bisalih. Barang siapa menjaga salat 5 waktu, Allah akan berikan 5 jaminan kepadanya. Yurfa'u anhu tiba'ihi wa adawu qabri wa yaktuhu lahu kitabahu bi yamini wa yamuru ala siratal baqi. Yang kelima, wa yaqulul jannata bi ghairi hisab. Janji Rasulullah, janji Nabi kita yang mulia, barang siapa menjaga sholat. Tahu Pak menjaga? Menjaga itu Pak, kayak bapak-bapak sepak bola. Ada penjaga gawang. Penjaga gawang itu bola sudah masuk atau belum masuk dijaga? Belum masuk, dijaga sungguh-sungguh, ya kan? Itu namanya menjaga. Begitu juga kita ini sebelum masuk sholat kita jaga. Nabi bersabda yang maksudnya, barang siapa datang ke masjid sebelum azan sudah berada di masjid, nanti di akhirat wajahnya akan diberikan cahaya sebagaimana cahaya matahari. Ini maupun hadis. Ketika azan baru datang ke masjid, nanti wajahnya dibangkitkan seperti cahaya bulan purnama. Setelah azan kayak bintang. Kalau masuk kayak lilin. Kalau di rumah kayak kunang-kunang. Sedikit aja perbedaan, Pak. Untuk agama Masya Allah enak. Sedikit perbedaan. Pertama kita hari Jumat, hari Jumat yang datang pertama sama dengan korban onta. Selisih 1 menit lagi yang kedua sama dengan korban sapi. Selisih 1 korban yang ketiga korban kambing. Yang keempat korban ayam jago dikut. Yang kelima korban baito, korban telur tadi waspada. Jauh bedanya. 5 menit aja selisihnya dari unta ke telur tadi waspada. Mana mau? Untuk agama kalau semangat, wabtaghi fima ataqallah darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Hendaklah kamu mencari karunia Allah negeri akhirat, tapi jangan kamu lupakan bahagian kamu di dunia. Dunia tetap kita kerjakan, namun agama adalah sebagai maksud tujuan hidup kita, karena kita hidup di akhirat kekal selama-lamanya. Mau tak mau, suka tak suka, mungkin yang hidup di sini tak sampai 100 tahun, kita ini akan diganti oleh anak cucu kita semuanya, ya kan? Tidak ada apa-apa. Kenapa? Pasti sudah menjadi ketentuan Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman susiya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semua yang bernyawa pas akan mati dan Allah akan memberikan balasan setiap apa yang mereka kerjakan. Siapa yang sukses, siapa yang berjaya, bukan profesor, bukan dokter, bukan engineer, orang yang sukses. Faman susiya 'anil nar, mereka yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannata faqad faz, yaitu orang yang masuk surga. Bapak-bapak jadi raja-raja surga, Masya Allah, istananya luar biasa. Ibu-ibu jadi ratunya juga dari surga. 500 tahun duluan menunggu bapak-bapak diisai oleh bidadari, dihias pelayan-pelayan bidadari. Masya Allah, ketika bapak masuk surga, nengok ibunya 40 tahun nggak kedip ada mana-mana kayak gitu. Bagaimana cantiknya
Maka jadilah wanita-wanita yang soleha yang bisa membawa menciptakan anak-anak yang soleh dan soleha sebagaimana para sahabat-sahabat dulu. Dari rumah-rumah mereka belum ada pondok-pondok pesantren, dari rumah-rumah mereka tercipta orang alim, alimah, hafid dan idayah yang menyebarkan agama ke seluruh alam dan bosik. Yang mulai tak bercakap, dia juga Bapak Ibu juga lalai tak mendongi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.